Perkenalkan, nama saya Frans Saulan Sinaga dari kelas 11 AKL 3. Kali ini saya akan menjelaskan konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963 sampai 1966. Sejarah konfrontasi Indonesia-Malaysia dimulai pada tahun 1963 atas terbentuknya Federasi Malaysia. Konflik ini berjalan selama 3 tahun dan berakhir dengan keluarnya Indonesia dari keanggotaan Persatuan Bangsa-Bangsa atau yang disebut PBB. Sebagai negara tetangga, Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan yang baik. Namun, beberapa tahun sejak kemerdekaan Malaysia, kedua negara ini sempat memiliki hubungan yang renggang. Kerenggangan ini awalnya hanya berbentuk rusaknya hubungan politik, ekonomi, dan sosial. Namun, lama-kelamaan mengalami eskalasi konflik dan berubah menjadi serangan bersenjata, serangan bom, dan tindakan subversi hingga destabilisasi wilayah. Apa yang menyebabkan konflik negara tetangga ini berubah menjadi konflik berbahaya? Berikut awal mula sejarahnya. Awal mula konfrontasi Indonesia-Malaysia. Sejarah konfrontasi Indonesia-Malaysia diawali oleh pernyataan Tengku Abdul Rahman tentang keinginannya membentuk Federasi Malaysia yang terdiri dari Malaysia, Singapura, Brunei, Sarawak, dan Sabah. Pernyataan ini langsung ditolak oleh Presiden Soekarno yang menganggap keberadaan federasi merupakan ulah Inggris yang ingin membuat negara boneka neokolonialisme yang bisa membahayakan Indonesia. Keberadaan Federasi Malaysia pun dilihat oleh Soekarno sebagai upaya untuk memperkuat dominasi Inggris di wilayah Asia Tenggara. Rencana pembentukan Federasi Malaysia juga mendapat tentangan dari Filipina. Filipina menentang karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara. Filipina menganggap bahwa daerah tersebut secara historis memiliki hubungan dengan Kesultanan Sulu. Berbagai upaya diplomasi dilakukan oleh Indonesia untuk menolak keberadaan Federasi Malaysia. Sayangnya, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Hingga pada akhirnya pada 20 Januari 1963, Soekarno dan Subandrio menyatakan kebijakan konfrontasi pada pembentukan Federasi Malaysia. Untuk meredakan ketegangan, diadakan konferensi Mapilindo, Malaysia, Filipina, dan Indonesia di Filipina pada 31 Juli sampai 5 Agustus 1963. Hasil pertemuan puncak itu memberikan kesan bahwa ketiga kepala pemerintahan berusaha mengadakan penyelesaian secara damai mengenai rencana pembentukan Federasi Malaysia yang jadi sumber sengketa. Konferensi Mapilindo menghasilkan 3 dokumen penting, yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama. Inti pokok dari 3 dokumen tersebut adalah Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan Utara menyetujui hal itu. Selanjutnya, ketiga kepala negara meminta Sekjen PBB melakukan penyelidikan untuk mengetahui keinginan rakyat di daerah-daerah seperti Sabah dan Sarawak yang akan dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia. Deklarasi Federasi Malaysia. Namun sebelum PBB menyelesaikan tugasnya, Federasi Malaysia diproklamasikan pada 16 September 1963. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia menganggap proklamasi tersebut sebagai pelecehan atas martabat PBB dan pelanggaran Komunike Bersama Manila. Indonesia yang tidak terima dengan tindakan sepihak tersebut melakukan aksi penentangan seperti pemutusan hubungan diplomatik dan pemutusan hubungan perekonomian pada Malaysia. Di sektor militer, Indonesia pun mulai menempatkan pasukan militer di kawasan perbatasan. Deklarasi Ganyang Malaysia kemudian diserukan oleh Soekarno pada 1963 sebagai bentuk melawan pembentukan Federasi Malaysia. Ia juga mulai memobilisasi rakyat dan militer untuk menghadapinya. Konflik akhirnya berakhir pada 28 Mei 1966 di konferensi Bangkok yang menyatakan penyelesaian konflik antara Kerajaan Malaysia dan pemerintahan Indonesia. Perdamaian pun dikukuhkan dengan perjanjian perdamaian antara Indonesia dan Malaysia pada 11 Agustus 1966. Demikian latar belakang dan sejarah konfrontasi Indonesia-Malaysia. Semoga bermanfaat.